Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. yang Oke, sudah mandi semua? Udah kemarin, Pak. sudah Sudah. aman. Ya, meskipun kita eh, harus kuliah online, tetap badan harus segar gitu loh. Oke, ya kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu ya tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Saya izin share screen dulu. Oke, apa sudah mulai muncul? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah ya. Kita akan melanjutkan diskusi kita minggu lalu ya terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan spesifik membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi pada era digital gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin teman-teman untuk menulis satu kata ya yang berkaitan dengan Indonesia. Silakan tulis di kolom chat aja. Boleh lebih dari satu kali. Pokoknya satu kata yang berkaitan dengan Indonesia. Oke. Oke, kita lihat. Wait, ini kalau punya, oke, di sini ada tiga. Kita cek. Ada yang nulis merdeka. Oke, ada yang nulis demokrasi. Ada yang nulis Pancasila. Ya, Jaya. Ini kok kayak jargon jadinya ya. Harapan, harapan. Harapan, oke, siap. Oke, NKRI. Nah, sekarang satu kata lagi yang berkaitan dengan Pancasila. Coba silakan ditulis. Satu kata yang berkaitan dengan Pancasila. Oke, pedoman, nilai. Oke, negara. Ada lagi? Oke, ideologi, dasar. Oke, oke. Jadi ada eh, beberapa kata yang berkaitan dengan Pancasila yang sudah teman-teman tulis. Ada dasar, kemudian ideologi, negara, pedoman, dan nilai. Ya. Oke, secara general ya sebenarnya teman-teman mungkin mengetahui ya dan memahami posisi Pancasila di negara kita gitu loh, khususnya di NKRI. Nah, hari ini kita akan membahas dinamika dan tantangannya. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa ya hari ini sudah memasuki era digital ya. Jadi eh, kita harus paham kalau data di Indonesia berdasarkan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia itu mencatat bahwa pada awal 2024 ini dilaporkan pengguna internet di Indonesia itu mencapai 221,5 juta jiwa gitu. Artinya ya lebih dari 50% masyarakat Indonesia bisa mengakses internet. Nah, dari jumlah itu eh, Gen Z ya yang familiar yang familiar kita sebut Gen Z atau kelahiran 1997 sampai 2012 itu menjadi kelompok usia yang paling banyak terkoneksi dengan internet. Nah, kita akan lihat detailnya ya. Jadi masih dari sumber yang sama ya. Jadi kalau kita lihat Gen Z itu menyumbang 34,40%. Kemudian yang kedua itu adalah generasi milenial yaitu menyumbang 30,62%. Yang apabila digabung dua generasi ini itu sudah melebihi
60% penduduk Indonesia, ya, yang konsumsi internetnya paling paling tinggi. Nah, sekarang yang tak kalah penting adalah bagaimana kita menanamkan budaya bermedia digital, ya. Nah, budaya bermedia digital ini berkaitan dengan kemampuan individu, ya, untuk membaca, kemudian menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, kemudian nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari melalui platform digital, gitu loh. Ya, mungkin kalau misal kita bicara 1980, 1970, ya 1990, ya kita masih pada perilaku nyata di dunia nyata, ya, tetapi hari ini kita sudah eh, harus membiasakan diri untuk mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan dunia maya. Ya, artinya apa yang kita lakukan melalui jari-jari kita di sosial media itu ya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Betul. Nah, ini saya hanya akan sekilas menjelaskan dinamika Pancasila mulai dari Orde Lama, kemudian Orde Baru, kemudian masa Reformasi, ya. Oke, masa Orde Lama itu lebih dikenal dengan kepemimpinan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, ya, di mana posisi Pancasila itu waktu itu eh, masih sangat mungkin dipengaruhi oleh ideologi dari luar, misalkan liberalisme, kemudian komunisme, ya kan. Nah, masih sangat terbuka di tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia. Kemudian masuk ke Orde Baru, eh, Pancasila justru menjadi semacam alat politik, ya, untuk eh, mengatur atau bahkan memonopoli kekuasaan yang kita kenal masa Orde Baru itu adalah masa Presiden Soeharto. Kemudian yang ketiga adalah masa reformasi atau pasca tumbangnya masa Orde Baru, ya kan, di mana Pancasila itu mengalami semacam perubahan 180 derajat yang awalnya sangat tertutup, kemudian masa reformasi menjadi masa di mana ideologi Pancasila itu menjadi sangat terbuka, sehingga muncul tantangan berupa semacam radikalisme, kemudian modernisme, ya kan, seperti itu. Nah, kemudian tantangannya, ya. Nah, ini saya coba pilah menjadi dua dua bagian, yaitu tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal ini potensi tantangan yang muncul dari dalam, ya, misalkan korupsi, kemudian kolusi, dan nepotisme. Nah, kemudian tantangan berikutnya eh, bisa berupa kesenjangan sosial, ya, atau ketidakadilan, bahkan konflik antar ras gitu, atau antar suku. Terakhir eh, bisa di bisa muncul tantangan Pancasila di era hari ini itu karena radikalisme dan terorisme. Kemudian untuk tantangan eksternal ini lebih pada pengaruh luar, ya, artinya yang muncul dari luar Indonesia, ya, bisa akibat dari globalisasi, kemudian ideologi transnasional yang mulai masuk, ya, pasca era reformasi, dan kemudian kemajuan teknologi. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya, bagaimana mengamalkan Pancasila, ya, dalam landscape digital, gitu loh. Nah, ini saya coba buat seringkas mungkin. Misalkan sila pertama, ya, itu berkaitan dengan kemampuan kita, ya, untuk mengakses, kemudian mengeksplorasi dan sekaligus menyeleksi informasi tentang agama dan kepercayaan dari sumber yang kredibel. Artinya kalau kita menemukan misalkan postingan foto, entah video atau komentar yang berkaitan dengan agama, ya, yang dimana dalam undang-undang sudah disebutkan bahwa agama eh, adalah hak, ya, bagi seluruh warga negara. Jadi kita perlu melakukan cross check, ya, tentang postingan, ya, atau komentar, sehingga kita tidak buru-buru untuk menyikapinya. Nah, kemudian berkaitan dengan sila kedua, ya, kita bisa eh, menunjukkan, ya, bahwa kita
tidak membedakan jenis kelamin, kemudian ras, agama, status sosial, kelompok politik, disabilitas fisik, dan perbedaan lainnya. Ya, artinya kita harus menganggap bahwa kita semua saudara, ya baik saudara seiman atau saudara sedaerah atau saudara sebangsa gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan kesadaran untuk bangga menjadi warga negara Indonesia dan cinta tanah air. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa kita kadang masih merasa eh, minder gitu kan kalau ketemu dengan orang luar atau berhadapan dengan orang luar. Nah, kita bisa mulai memupuk kesadaran kebanggaan terhadap Indonesia. Nah, kemudian yang sila keempat, dengan kesadaran untuk mengetahui, mengeksplorasi, kemudian menyeleksi dan mengelaborasi informasi publik dan prinsip egaliter dalam demokrasi digital. Ya, artinya kita juga perlu menghargai atau menghormati perbedaan pendapat dari orang lain. Kemudian yang terakhir, sila kelima, ini bisa aplikasikan ya dengan memahami regulasi dan kebijakan tentang ranah digital di Indonesia yang ditetapkan melalui Undang-Undang ITE dan menerapkan netiquette ya. Jadi etika yang ada di dalam kehidupan dunia nyata itu juga perlu kita bawa atau kita praktikkan dalam kehidupan dunia dunia maya. Gitu loh. Nah, ini eh, beberapa konten negatif yang mungkin dekat atau mungkin sangat dekat dengan kita, ya. Dan kita perlu memproteksi diri atau perlu memfilter diri agar tidak melakukan atau tidak menyebar konten-konten negatif seperti hoax, kemudian cyberbullying, dan terakhir adalah hate speech, ya. Nah, ini beberapa kasus yang eh, karena perilaku di dunia maya yang tidak mencerminkan sikap atau pengamalan Pancasila, sehingga membuat apa ya namanya, yang membuat status ini menjadi tersangka atau dipenjara. Jadi kita juga perlu hati-hati ya eh, terhadap jari-jari kita ya, yang mungkin hampir setiap hari pasti eh, menatap layar gitu. Nah, kemudian ini contoh ujaran kebencian ya. Ini eh, semua contoh yang saya ambil ini sudah berkasus, ya artinya eh, berkaitan dengan tindak pidana, ya. Nah, kemudian ini ada contoh penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi kita tidak perlu mendatangi orangnya, ya, kemudian berteriak di depan rumahnya, ya, atau mungkin eh, menemui langsung, ya. Tidak perlu seperti itu. Jadi kita hari ini sangat dimudahkan dengan teknologi, ya. eh, Bahkan melalui atau mungkin berbeda negara pun ya kita bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama nama baik. Ya, jadi sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sehingga kita bisa meminimalisir atau menghindari ya tantangan-tantangan Pancasila dalam dunia digital. Oke, ini kasus lain ya. Ada kasus Perita versus Omni International Hospital. Kemudian ada kasus penghinaan terhadap presiden. Ini semuanya terjadi melalui eh, HP, ya, memanfaatkan platform digital. Nah, ini tips agar kita bisa terhindar dari eh, produksi konten negatif. Ya, misalkan kita harus verifikasi sebelum membagikan, ya. Kemudian cek fakta, dan kemudian terakhir kita harus mempertimbangkan urgensi dan manfaat. Apabila dirasa akan sangat merugikan, ya kan? Jadi kita tidak perlu membagikan ke orang lain. Jadi eh, pengamalan Pancasila itu tidak hari ini tidak tidak selalu bicara soal eh, action di dunia nyata, tetapi juga ya dibawa terhadap perilaku kita di dunia maya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup ini ada
tugas untuk teman-teman semua. Nanti minggu depan teman-teman masing-masing secara individu akan menyampaikan tugas ini di depan kelas ya. Nah, untuk tugasnya silakan mencari video pendek yang menunjukkan sikap pengamalan atau penyimpangan perilaku Pancasila. Jadi boleh pengamalan, boleh penyimpangan. Ya, lalu deskripsikan ya bentuk pengamalan atau penyimpangannya yang terdapat di video tersebut. Silakan deskripsikan. Setelah itu kalau sudah selesai, silakan nanti diunggah di link Google Drive. Ya, nanti akan saya kirim link Google Drive-nya. Oke, jelas tugasnya? Baik, Pak. Jelas. Oke, ya mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Ya, kita akan ketemu minggu depan dengan berbagai fenomena pengamalan atau penyimpangan Pancasila yang ada di sekitar kita. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.